Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri wa din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan membacakan terjemah kitab Riyadhus Shalihin bab tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan bahwa taubat dari perbuatan dosa adalah wajib. Apabila perbuatan dosa itu tidak menyangkut dengan sesama manusia, maksudnya hanya dosa antara seseorang dengan Allah Ta'ala, maka harus memenuhi 3 syarat, yaitu: pertama, menghentikan perbuatan dosa itu. Kedua, menyesal atas perbuatan dosa itu. Yang ketiga, berketetapan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Apabila tidak memenuhi 3 persyaratan itu, maka tidak akan diterima tobatnya. Dan apabila perbuatan dosa itu menyangkut dengan sesama manusia, maka harus memenuhi 4 syarat, yaitu 3 syarat seperti yang tersebut di atas, ditambah dengan 1 syarat, yaitu harus menyelesaikan urusannya itu kepada orang yang bersangkutan. Jika itu ada kaitannya dengan harta atau yang serupa, maka ia harus mengembalikannya. Jika itu ada kaitannya dengan sumpah, tuduhan, dan yang serupa, maka ia harus minta maaf. Dan jika itu ada kaitannya dengan umpat-mengumpat, maka ia harus meminta dihalalkannya. Seseorang yang berbuat dosa harus segera bertaubat. Bila ia bertaubat hanya dari sebagian dosa saja, maka yang diampuni juga hanya sebagian dari dosanya saja, dan dosa yang lain masih tetap tidak diampuni. Banyak sekali ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan kesepakatan para ulama yang mewajibkan kita untuk segera bertobat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu sekali berbahagia. Agar kamu sekalian berbahagia. Quran Surat An-Nur ayat 31. Wa qala ta'ala, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Allah Ta'ala berfirman, mohon ampunlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Quran Surat Ar-Hud ayat 3. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, wa anil Agharib bin Yasaril Musayyini radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin, rawahul Muslim. Dari Al-Agharib bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya saya bertobat 100 kali setiap harinya." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga. Wa Nabi Hamsata Anas bin Malikil Ansori khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil muslimin, Allahu asyadu farohan bi taubati abdihi khina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin falatas minhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fa'taja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi fabainama huwa kadzalika id huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khitamiha summa qala min syiddatil farahi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farahi. Dari Abu Hamsyah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira untuk menerima taubat hambanya, melebihi dari kegembiraan seorang di antara kamu sekalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di tengah-tengah padang syahara. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim dikatakan, sungguh Allah lebih gembira untuk menerima taubatnya di kala hambanya itu bertaubat kepadanya, melebihi dari kegembiraan seorang di antara kamu sekalian yang berkendaraan di tengah-tengah padang pasir, kemudian hewan yang dikendarainya itu lari meninggalkannya, padahal di atas hewan itu terdapat makanan dan minuman orang itu. Kemudian ia berputus asa untuk dapat menemukannya kembali. Ia lantas berteduh di bawah pohon dengan membaringkan badannya, sedangkan ia telah benar-benar putus asa untuk dapat menemukan kembali hewan yang dikendarinya itu. Kemudian ketika ia bangkit, tiba-tiba ia menemukan kembali hewan yang dikendarainya itu, lengkap dengan bekal yang dibawanya. Kemudian ia segera memegang tali kekangnya seraya berkata, karena sangat gembiranya, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia keliru mengucapkan kalimat itu karena sangat gembiranya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepadanya dan diberikan kemudahan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.